Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu silati dzir rahim al-musyrik, babu silati dzir rahimil musyrik wal hadiyah. Bab menyambung hubungan dengan orang yang masih memiliki rahim, hubungan kekerabatan, yang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Bab menyambung hubungan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, yang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Artinya apa hukumnya kita silaturahim dengan orang, dengan kerabat yang masih musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ati walil wufudi idza atauk. Faqala ya Umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Thumma uhdiya lin nabiy sallallahu alaihi wasallam minha hulal fa ahda ila Umar minha hullatan faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ba'atha ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qult. Qal inni lam uhdiha laka litalbasaha innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuaha. Fa ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrik. Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Umar, bapaknya, semoga Allah meridainya, melihat ada pakaian sutra, siyaro, pakaian sutra yang bergaris. Maka Umar pun berkata, wahai Rasulullah, coba Anda membeli ini, membeli pakaian sutra ini. Lalu Anda pakai ketika hari Jumat dan ketika datang delegasi, ketika datang kepada Anda para delegasi, para tamu penting. Coba Anda memakai pakaian sutra ini di hari Jumat dan ketika datang para tamu penting ya yang mendatangi Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Umar, sesungguhnya yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Yang memakai pakaian ini, memakai sutra ini hanyalah orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya siapa? Kafir. Ini pakaian orang kafir, maksudnya begitu. Maka lalu ini ucapan Nabi ya. Lalu kemudian di kemudian hari Nabi dapat hadiah beberapa pakaian sutra. Kemudian beliau menghadiahkan salah satu pakaian sutra kepada Umar. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau mengirim kepadaku ini pakaian sutra, padahal aku telah mendengar Anda berkata begini dan begitu. Artinya dulu sebelumnya Anda menyatakan ini pakaian orang yang tidak punya bagian, ini pakaian orang kafir. Artinya larang, Nabi melarang, Nabi tidak mau memakai pakaian sutra. Tapi Anda sekarang kok malah mengirimkan pakaian sutra untuk aku. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku memberikan sutra ini, menghadiahkan sutra ini kepadamu bukan untuk engkau pakai. Aku menghadiahkan sutra ini kepadamu bukan untuk engkau pakai. Sesungguhnya aku menghadiahkan sutra ini kepadamu supaya engkau menjualnya atau memakaikan pakaian ini kepada selain dirimu, itu kepada istrimu dan semacamnya.
Maka setelah Umar dengar hadis ini, Umar pun menghadiahkan pakaian sutra tersebut kepada saudaranya yang seibu yang masih musyrik di kota Mekah. Hadis ini pernah kita bahas Bapak ya. Ya, jadi ada beberapa faidah yang mungkin sekedar singkat saja, beberapa faidah yang bisa kita petik supaya kita ingat lagi. Di antaranya di sini Umar kan menyaksikan ada pakaian sutra. Lalu dia datang kepada Rasulullah, menyatakan, "Wahai Rasulullah, coba Anda beli pakaian sutra ini supaya Anda bisa memakainya di hari Jumat dan ketika para tamu penting mendatangi Anda." Dari hadis ini, dari kalimat ini kita bisa mengambil faidah anjuran atau bolehnya memakai pakaian bagus ketika hari Jumat atau ketika datang tamu penting. Ini bukan cuma boleh, dianjurkan ya. Karena ketika Umar berkata seperti ini, Nabi tidak mengingkari. Yang Nabi ingkari pakaian sutranya, bukan dandannya ya. Ini Bapak ya, bukan pakaian bagusnya. Itu faedah pertama. Lalu setelah Nabi diminta atau ditawarkan beli pakaian sutra, Nabi berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak dapat bagian di akhirat, yaitu orang kafir." Artinya memakai pakaian sutra bagi kaum laki-laki ini ciri khas orang kafir, bukan ciri khas seorang muslim. Artinya seorang muslim dilarang memakai pakaian sutra, yaitu kaum laki-lakinya, bukan perempuannya. Lalu berikutnya, Nabi pun akhirnya suatu hari dapat beberapa pakaian sutra, lalu diberikan kepada Umar, dihadiahkan kepada Umar. Nah, ini menunjukkan bolehnya menghadiahkan sutra kepada seorang. Ya, memakainya nggak boleh, tapi kalau memberikan hadiah ini diperbolehkan. Dan memberikan hadiah bukan tidak mesti untuk dipakai, tapi bisa untuk dijual atau dihadiahkan kepada perempuan, kaum ibunya atau misalkan saudarinya atau putri seseorang, misalkan gitu. Lalu berikutnya, setelah Rasulullah memberikan hadiah sutra kepada Umar, Umar pun datangi Rasulullah lalu berkata, "Anda ngirim ini kepada saya, bukankah Anda begini-begini?" Sudah melarangnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faidah, hendaknya seorang murid bertanya kepada gurunya tentang perkara yang tidak jelas baginya, terutama terkait dengan penjelasan guru. Guru misalkan menjelaskan sesuatu lalu tidak jelas, maka hendaknya seorang murid bertanya, "Guru, apa maksudnya Anda begini tapi kok begini?" Contohnya di sini dalam hadis ini, Umar bingung. Rasulullah menyatakan sutra ini pakaian orang kafir, tapi anehnya Rasulullah memberikan sutra kepada Umar. Ini kan bingung kan? Nah, maka di sini Umar bertanya kepada Rasulullah, "Apa maksudnya? Ini bagaimana ini?" Maka kita bisa mengambil faidah bolehnya seorang murid bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak jelas yang disampaikan oleh guru atau dilakukan oleh guru. Lalu faedah berikutnya, setelah Umar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya aku memberikan ini kepadamu, menghadiahkan ini kepadamu bukan untuk engkau pakai, tapi aku memberikan ini kepadamu supaya engkau jual atau engkau pakaikan ini kepada selain dirimu." Dari sini kita bisa mengambil faidah, sutra tidak boleh dipakai oleh kaum pria, tapi boleh dihadiahkan atau dijual. Ya, dijual. Walaupun itu dilarang bagi kaum pria, tapi kita boleh menjualnya. Ya. Dan boleh menghadiahkannya. Pada siapa? Ya boleh kepada laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau kepada laki-laki tujuannya supaya apa? Bukan supaya laki-lakinya pakai sutra, tapi supaya apa? Mungkin diberikan kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada ibunya. Nah, setelah Umar mendengar perkataan ini, maka Umar pun menghadiahkan pakaian sutra tersebut kepada saudaranya seibu yang masih musyrik. Nah, dari kalimat ini kita bisa ambil faidah sesuai dengan judul bab, dianjurkan menyambung silaturahim dan memberi hadiah kepada kerabat yang masih musyrik. Karena Umar menghadiahkan sutra itu kepada siapa? Saudaranya yang masih musyrik. Ya, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.